Tulisan-tulisan yang menarik sebenarnya. Saya juga sih, tadi Emang beda, kesana. emang beda-beda yang Emang beda Emang fokusnya. beda-beda yang nge-distract fokus gitu. Tapi ini yang sama. Ini yang sama. Dan sudah dimulai untuk gamenya. Langsung saja kita saksikan game pertama antara RQC versus Blacklist International. Oke, sebenarnya dari kedua roamernya, satu akan lebih agresif lagi. Namun kalau kita lihat dari Omar Venus yang di early game langsung dipok tanpa adanya rasa kasihan dari Finn. Oke, ini dia. Udah ada seperti biasa dengan adanya pergerakan Finn yang memang menggunakan Hilda seperti ini, dia akan selalu masuk ke dalam area dari musuh, mengganggu lagi dari mana pattern farming yang dimiliki oleh pemain dari Blacklist. Tapi apakah itu akan berhasil karena sekarang ada Estes pula. Diganggu, di healing lagi. Ya, mungkin heal up yang di early game kali ini masih cukup bisa membantu bagaimana pola permainan dari Blacklist International itu sendiri. Ditambah dengan RRQ Hoshi yang untuk sekarang sekalipun hanya melakukan poking damage dan tidak mau terlalu memberikan banyak source skill yang keluar agar nantinya bisa melakukan skema tipe di early game. Yap, ini dia Finn hampir saja untungnya dengan Cyclone Eye dia masih bisa pergi dari area tersebut, masih bisa selamat tapi tetap belum mau pulang. Benar. Dan kalau melihat pergerakan dari Estes sendiri, dari Omar Venus, nggak bermain dengan game boosting di arah gold lane-nya. Karena memang dari gold lane-nya lawannya Cloud. Hero yang sebenarnya dari laning phase-nya nggak terlalu kuat. Jadi Brody menurut gua nggak harus sampai di sekitar juga. Dan akhirnya mid lane yang dipilih oleh Omar Venus. Oke, ini dia waktunya. Albert First Blood presented by Infinix sudah berhasil didapatkan oleh RRQ Hoshi dan benar saja gangguan yang diberikan cukup berarti di early game ini. Ya, early game yang sangat bagus sekali untuk RRQ Hoshi dengan First Blood menuju kepada Oh My Venus yang hanya menggunakan Aegis. Jadi dia tidak memiliki escape ability seperti Flicker atau bahkan setidaknya dengan menggunakan satu buff Purify untuk menghindari stack yang begitu banyak daripada satu Fanny yang di early game memiliki power apalagi dengan menggunakan ultimate cutthroat-nya. Yap, itu dia Cutthroat datang dengan satu kabel yang dia miliki. Dan sementara itu untuk sekarang ada dua hero tadi di bagian bawah. Sementara Edward ataupun Hajinya harus mundur terlebih dahulu. Turtle sudah terlihat akan seperti apa lagi pertempuran di area ini. Karena Finn-nya sudah set up posisi. Edwardnya ditampol dulu. R7 mencoba untuk mengganggu dan juga masuk ke dalam area dari pertempuran yang dimiliki oleh pemain dari Blacklist International. Coba lihat R7-nya masih stay di area tersebut. Tapi Edward untungnya dia masih bisa menaikin lagi karena satu player dimiliki oleh Akioshi. Dan juga ada satu altar, namun di bagian belakang Hajinya mendapatkan sebuah space untuk bisa mengeluarkan lagi karena Vader Ice Strike dan mereka semua bubar jalan. Finn harus tumbang di area tersebut. Wow, padahal udah menjadi satu hal yang sangat positif di mana Wise terpaksa untuk mengeluarkan retributionnya, namun kali ini tetap gak bisa set up dan Albert langsung dikasih split dulu dari glow-nya. Namun Clay yang bakal coba dituju masih bisa selamat, namun Turtle gak bisa dihindari lagi. Sebenarnya Flicker ini adalah sebuah jawaban dari Haji karena dia langsung repositioning tapi Edward masih punya flicker. Ini yang patut kita waspadain. Edward satu XP laner dimiliki oleh Blacklist International. Begitu kuat permainannya, untungnya Energy Eruption yang gak kena bro. Ya, Energy Eruption dan kalau misalkan kita melihat bagaimana R7 yang satu-satunya yang bisa melakukan sebuah engage ke arah Haji. Ini yang mungkin harus diperhatikan dari teman-teman tim RRQ Hoshi. Bahwa mereka harus benar-benar bersamaan ketika ingin menabrak agar kita tahu sendiri radius dari Cloud Altar sekarang tidak bisa keluar dari zona lingkarannya dari Faramis itu sendiri. Yap, ini tadi positioning yang dimiliki oleh Haji juga bagus banget ya. Dia tahu berapa jarak yang harus dia punya untuk bisa memberikan gangguan terhadap orange buff yang akan diambil oleh Albert loh. Tapi ini dia, talent emblem ya. Ya, nggak jauh-jauh dari penetration dan juga hybrid dragon. Apalagi kalau misalkan kita melihat ada satu poin untuk hybrid penetration daripada satu sosok Cloud yang nantinya mungkin Skylar akan lebih berfokus untuk memberikan sokongan damage tambahan ketika langsung mengincar ke arah belakang. Haji adalah target utama, apalagi dia tidak membawakan sebuah Purify dan dia kali ini membawakan Flicker. Jadi escape mekanismenya hanya satu. Yap, satu pilihan yang sangat baik tadi Joy terlepas, Joy diambil untuk melawan dari Glue juga capable sejauh ini. Dia punya mobilitas yang sangat tinggi, dia punya clear minion yang juga cukup cepat. Lalu dia bisa melakukan mobilitas ke area yang berbeda dengan sangat-sangat cepat pula. Tapi Albert bertemu dengan Wise kali ini, Wise-nya sudah mulai memancing. Sepertinya akan ada gangguan lagi yang diberikan oleh pemain yang lain dari Blacklist. Tapi Haji lebih memilih untuk mundur terlebih dahulu. Yes, dan bahkan kalau kita lihat pergerakan dari Olaf udah mengarah ke arah gold lane, bahkan sudah ada box damage yang cukup liar ke arah Skylar, harus dipaksa mundur. Bahkan di bagian belakang juga Wise sudah siap bersama dengan teman-teman dari Blacklist, 4 member yang diturunkan ke arah gold lane. Yap, ada satu mission yang bisa dibilang fail kali ini.
Walaupun tadi tone of memorinya udah masuk pula ke tubuh dari Skylar dan 3 player lain berhasil digagalkan. Ujung-ujungnya berhasil digagalkan oleh pergerakan Finn yang ada di area tersebut. Dia menjaga, dia membuat garis pertahanannya di area di sebelah dari Turtle, Bro. Ya ditambah dengan buat sekarang Finn hanya mengamankan repositioningnya dan Albert. Waduh. Untuknya Albert masih punya steel cable dan pergi dari area tersebut. Ya energinya masih terlalu banyak dan juga untuk Finn sendiri walaupun terkena tornado memory tapi masih belum cukup untuk damage-nya walaupun harus mengorbankan satu buah sprint. Oke, ini dia pertempuran, dia akan kembali pecah. Joy dan juga ada pergerakan dari Skylar dengan satu lagi pergerakan yang memang sangat-sangat baik sekali. Mereka berhasil mendapatkan lagi karena down flare-nya presented by UBS Gold. Namun untuk kali ini Haji dan sedikit lagi Evan Risa. R7 mencoba untuk memberikan gangguan. Masih bernama untuk Taran dan R7 berhasil memberikan sebuah hukuman terhadap Haji dan juga Skylar. Berhasil menghancurkan satu otot di area tersebut. Tapi R7 sepertinya akan mengorbankan dirinya kah? Tidak, kena Edward masih stay berada di atas tubuh dari R7. Masih survive. Masih bisa selamat tentunya bahkan Edward. Oh no, R7 tetap harus tumbang namun Edward dia harus menjadi korban juga. Satu bayar satu yang masih cukup adil bisa dibilang. Apalagi dalam keadaan kali ini RRQ Hoshi mendapatkan banyak sekali poin kill yang cukup mahal. Haji juga ditumbangkan ketika setup yang sebelumnya dan untuk sekarang dari itemnya mungkin bisa kita lihat bahwa Brody dari OHEB memang memenangkan match up dari segi goldnya. Namun perlahan-lahan mulai diambil Skylar farming sendirian. Dan bahkan dengan posisi seperti ini, permainan 4-1 mungkin sesaat lagi akan muncul dari RRQ Hoshi ketika nanti ada Golden Staff di tangan dari Skylar. Yap, Clay sudah berkumpul di tengah. Ada Joy akan balik lagi walaupun tadi mereka mengorbankan pula karena satu laner ya hanya saja. Venus mau pergi ke arah mana ke Venus? Venus berhasil langsung dihancurkan begitu saja. Hilang sudah satu healer utama di dalam Blacklist Internasional. Sebenarnya pick off yang simple, bukan pick off yang berat. Namun di mid lane juga Wise langsung menjadi garda terdepan untuk ngebuka vision. Sudah mulai berkumpul nih karena memang mid lane adalah poros utamanya, gak boleh sampai hancur. Ini satu hal yang sangat-sangat baik loh, hanya saja Edward pun sudah melakukan, udah mulai sering nih dia untuk bergabung bersama dengan rekan-rekannya, udah bergerak terus-terusan lagi ke arah dari mid itu sendiri. Dan Wise beserta timnya, berserta dengan 4 rekan lainnya, mereka pun perlahan tapi pasti selangkah demi selangkah mereka mulai masuk dan juga memberikan invasi terhadap area defensif yang dimiliki oleh RRQ Hoshi loh, Bro. Ya terlalu banyak area of impact ini bagus banget dari RRQ Hoshi, apalagi ketika teman-teman dari Blacklist akan berkumpul di satu titik yang sama. Apalagi kalau misalkan dalam keadaan My Venus gak ready dengan Aegis-nya. Teamfight mungkin akan selalu dilakukan ketika Finn dan juga adanya R7. Finn-nya terkena langsung ke arah satu tona Bad Memory dan Edward sedikit lagi SP-nya. R7 dan melihat itu semua langsung aja mencoba untuk memberikan gangguan. Tapi ternyata masih ada Venus untuk bisa memberikan healing di hadapan tubuhnya. R7 berhasil kabur karena yang berbeda dan mereka harus dipaksa mundur. Blazing Duet dikeluarkan, Skylar berhasil balik dengan satu battle mirror image. Wow, objektifnya kuat banget dari Blacklist. Bahkan bisa dibilang perfect turtle. Perfect 3 turtle. kali turtle diamankan. Walaupun bukan diamankan secara free ya, karena memang masih ada kontes yang dilakukan oleh teman-teman dari RRQ. Namun kita melihat di mana menit ke-8 perbedaan goldnya ini tipis banget, Bro. Ya ditambah dengan hadirnya satu buah turret di area bottom lane yang sebenarnya sama-sama impas. Hanya saja bedanya untuk sekarang, Skylar secara individual dia bisa farming banyak dan dia bisa melakukan dual lane untuk pushnya. Hanya saja ketika dia jump in terlalu jauh, akan ada banyak banget member dari Blacklist yang akan menghalau bagaimana split push yang bisa dibawakan oleh RRQ Hoshi dengan menggunakan satu cloud ini. Yap, ini ada 2 hero lagi ya yang kita lihat ya dari Blacklist International. Mereka masih santai aja, mereka masih menguasai di area mid. Edward, satu sosok escalator yang selalu aja apabila ada yang bertanya, Pulung siapa satu sosok di Blacklist International yang menurut lu paling berani? Kalau gue Edward tuh. Edward ini satu explainer yang memang sangat sulit untuk ditumbangkan. Belum lagi sekarang poros permainan, explainer butuh banget bro. Ya sekarang explainer tuh job desk-nya kayak paling banyak. Setup dan salah satunya ini dia mungkin yang harus dilakukan. Ya ampun, tapi ternyata ada Altar di situ dan benar saja. Karena Gauzy langsung aja memberikan sebuah kejutan dan mereka kembalikan keadaan. Wise, what are you doing? Dan benar aja Wise yang tertinggal sendirian bagaimana, tapi double kill juga berhasil didapatkan oleh Wise. Wise yang masih bertahan di area tersebut. R7 masih memberikan gangguan, sedikit lagi Evan tersisa masih dipaksakan oleh R7, tapi R7 tahu sepertinya kalau untuk kali ini kalkulasi yang dia miliki sebenarnya akan sedikit miss. Namun untuk R7 malah tertangkap basah dan hilang dia.
benar-benar sama-sama kebalikin keadaan. Namun midnya terbuka dan akhirnya bisa diamankan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Ini menjadi angin segar juga mengingat invasi ke arah Purple Buff semakin terbuka lagi. Fanny dengan Purple Buff yang benar-benar dibutuhkan bisa aja nih nantinya mencuri Purple Buff yang dimiliki oleh Blacklist. Dan dengan hadirnya Finn selalu di M Series inilah dia 500 total assist yang sudah ditorehkan di M Series. Apalagi untuk sekarang setup akan dilakukan. Apakah akan menabrak untuk kedua kalinya ketika Skylar juga sudah siap di setup tersebut. Ini dia Albert datang tapi ternyata Lord Flame presented by UBS Gold berhasil didapatkan lagi oleh Blacklist dan Zona dan tim pun tertinggal sendirian di bagian belakang. Pinnya berhasil langsung dimakan oleh pemain dari Blacklist. Sementara itu coba lihat ada 1, 2, 3, 4 hero dari Blacklist. Mereka sekarang udah stick together terus-terusan. Ya, sebenarnya high ground defense-nya juga agak minim ya Prof dari RRQ. Ya ditambah harus memanfaatkan Clay dengan menggunakan cloud altarnya. Kalau nggak ada cloud altar kayaknya lebih baik tidak melakukan team fight. Yep. Apalagi dalam keadaan Necklace of Duren sudah menjadi jawaban bagi Clay. Jadi udah cukup banget untuk damage-nya. Tinggal memanfaatkan Skylar dengan menggunakan basic duetnya agar langsung jump in ke arah belakang dan Oheb tidak bisa memberikan Oke. Ini dia Albert tertangkap basah. Albertnya walaupun sudah memberikan damage yang cukup tidak ada yang tumbang. Benar-benar tidak ada yang tumbang di area tersebut. Sayang sekali tapi Wise sendirian maju ke bagian depan. Dia melihat ada Clay di area tersebut ditarik Wise-nya. Tapi ada 3 orang di bagian belakang langsung menyusul begitu saja. Pinnya akan tertangkap satu kali tapi malahan. Arseven dia berjuang untuk seorang diri bisa langsung mengabak dan juga merusak bagaimana defense yang dimiliki oleh Blacklist Internasional. Masih bertahan sejauh ini ada lagi altar yang langsung diberikan tapi sedikit lagi efisiensi sama. Lalu untuk kali ini Arseven yang menghilang. Dan juga Clay-nya harus mundur ke bagian belakang tapi di bagian depan Pinnya tertinggal lagi. Akankah dia bertahan? Karena tidak. Dihajar habis-habisan di dalam area defensif yang diciptakan oleh RRQ Hoshi itu sendiri. Dan Edward pasti sempat untuk kabur. Wow, masih bisa ditahan paling enggak dari teman-teman RRQ Hoshi. Defense high ground yang cukup minim bisa dibilang. Tapi dia nggak kehilangan base turret sama sekali, Prof. Ya ini menjadi sebuah keuntungan bagi RRQ Hoshi juga walaupun Blacklist International mengamankan banyak sekali objektif. 3 perbandingannya dengan 6 turret yang sudah diamankan terlebih dahulu. Namun di satu sisi sebenarnya RRQ Hoshi sendiri memiliki Magic Sentry. Satu hal yang bisa menimbulkan sebuah efek comeback ketika mungkin 70 detik ke depan Lord akan hadir di area bottom lane. Kalau misalkan kita melihat dari instant reply by Infinix Top Series kita, ada beberapa hal yang terjadi di area bottom lane ketika di area jungle R7 mencoba untuk memberikan dealing damage sendirian. Namun sekarang memang harus mengandalkan Skylar untuk memfollow up dengan setupnya yang dari tadi Blazing Duetnya benar-benar on point. Ya, semakin kecil area defensif yang dimiliki oleh Raki akan semakin bahaya lagi untuk tim itu sendiri. Mau ke rumput mana dia nantinya? Sekarang ada lagi Feather Astrect dikeluarkan. Benar-benar mengunci bagaimana pemain dari RRQ Hoshi untuk tidak bisa bergerak jauh sedikit lebih maju. Itu pun nggak boleh gitu. Dan sebenarnya Wind of Nature jadi pilihan item untuk Skylar sendiri. Dia punya defense untuk Brody, tapi nggak untuk Parsha. Ya mungkin ada shield atau mungkin ada item-item lain tapi Seven. Ini dia R7 tertangkap basah again and again. Ada di area tersebut tapi Clay mencoba menarik Wise. Mungkin bukan satu target yang cepat ataupun bukan target yang tepat. Karena untuk kali ini Wise-nya udah mendapatkan begitu banyak damage yang masuk dari Skylar. Tapi Skylar pun harus mundur dengan Battle Mirror Image yang dia punya dan Albert. Split push adalah satu hal yang harus dilakukan untuk saat ini. The Feather Strike, coba lihat Skylar mendapatkan damage yang cukup banyak masuk ke dalam tubuhnya. Dan mereka sepertinya akan bisa mendapatkan lagi karena satu battle yang ada di area mid. Tapi Albert mendadak bisa langsung mendapatkan lagi karena satu center yang memang dimiliki oleh pemain dari Blacklist Internasional. Hajinya berhasil langsung dihancurkan. Clay-nya menarik lagi karena Wise. Tapi malah Clay-nya yang berhasil ditumbangkan. Dan Lord yang sudah spawn. Ini bisa jadi objektif selanjutnya juga untuk Blacklist Internasional. Dimana sekarang kondisi goldnya juga memang lagi diunggulin sama mereka, Bro. Tapi masalah utamanya Wise belum ready dengan Retribution-nya. Apakah akan sedikit di buying time? Apakah akan sedikit ditahan? Karena Albert siap dengan level 15 dan Retribution yang sudah dari tadi dia tahan. Yap, dan Albert pun stop dulu di situ. Sepertinya mulai nggak kondusif keadaan di Purple area buff-nya. rumput tengah. Untuk Purple Buff-nya sendiri juga beberapa saat lagi akan nongol pula. Mereka akan diinvasi sepertinya oleh Blacklist Internasional untuk bisa menghilangkan energi yang dimiliki oleh Albert untuk memperlambat mobilitas yang dia punya. Dan Finn gak benar-benar gak bisa untuk maju ke bagian depan. Ini masalah utamanya adalah basic attack dari Oheb aja. Ketika connect menuju ke arah R7 itu 1900 damage masuk ke tubuh dari R7. Yang dimana itu belum sama Vengeance Spell. Bayangkan kalau misalkan nanti jadi cover sama Oh My Venus dan ternyata R7 belum siap dengan Winter Truncheon. Sepertinya ini akan menjadi sebuah malapetaka karena Oheb
ini udah punya burst damage yang sangat amat tinggi di late game seperti ini. Dan dia nggak gampang ditumbangkan juga. Mungkin bisa dihitung dari semua damage R7 masuk ke arah Ohet. Itu bisa bertahan. Heal-nya juga belum dikeluarin. Ada Aegis. Belum tumbang, betul. Karena adanya efek dari Aegis. Dan Lord yang di setup kali ini 4 pemain dari Blacklist dan juga Ran. Waduh Haji. Udah mengeluarkan lagi ke arah Pedal Ice Ray dan juga altarnya dikeluarkan. Coba lihat R7 mengejar ke bagian depan. Ada satu orang yang benar-benar bisa dihabis dan itu adalah Oheb. Tapi Finn benar-benar tukar pula di area ini. Wise sedikit lagi HP-nya. Dan mereka masih melakukan lagi pertempuran di atas. Kemudian Albert datang. Albert hadir di saat yang tepat. Ada Katrat dan langsung menghilangkan satu pergerakan yang dimiliki oleh Jungle utama yang dimiliki oleh Blacklist Nasional. Dan untuk kali ini Lordnya terbuka dipatahkankah Albert bisa mendapatkan lagi ke arah satu Lord ini, namun Skylar di area yang berbeda malah menjadi korban karena hanya beberapa detik lagi siapakah yang akan menjadi pemilik dari Lord ini. Kita lihat bersama-sama dan Lord menjadi milik dari RRQ dan mereka pasti melakukan pertempuran di area tersebut. Ya, dan R7 yang menjadi distraction banget di arah depan. Albert fokus ke arah Lord, mengingat memang tidak adanya Wise yang punya retribution, dia cukup pede. Bahkan kali dengan purple buff yang mulai diinvasi, yang ini dibutuhkan banget sama teman-teman dari RRQ. Albertnya masih down, terpaksa harus direlakan mungkin, namun ternyata masih bisa diamankan oleh Clay. Iya, di setup barusan sebenarnya R7 memiliki tugas yang banyak sekali, apalagi dengan Oracle dan juga Dominance Ice yang sudah ada di tubuhnya. Jadi setidaknya nanti Oh My Venus tidak akan memiliki heal up yang cukup, dan ini adalah Lord yang penting, Lord yang begitu mahal, Lord yang bisa mendobrak bagaimana pertahanan dari Blacklist International di area top lane yang sempat dibawakan split push oleh Albert di menit yang ke-12 barusan. Yap, ini adalah salah satu Lord yang mungkin bisa menekan lagi tempo permainan yang udah dihajar habis-habisan oleh pemain dari Blacklist. Dan mereka bisa memaksakan itu. Ada Con Apart Memory keluarkan. Pin sudah memiliki rumputnya kembali. Kenapa? Karena area defensif mereka sudah semakin luas lagi. Semakin banyak rumput yang bisa menjadi tempat pelindungan dari Pin. Belum lagi keluar altarnya. Dan juga Magic Sentry sekarang dikeluarkan di area tengah. Harusnya inner turret ini bisa dihancurkan. Ditambah ini untuk sekarang Skylar sudah punya Athena Shield. Jadi kayaknya Haji tidak akan menjadi masalah bagi Skylar di beberapa menit ke depan. Yap, Wise-nya di atas masih mendapatkan healingan yang sangat cukup dari Venus. Dan Arki Hoshi mereka mulai membalikan keadaan. Ada 1 ataupun 2 sampai dengan 3 wave minion sudah terlihat dan mereka sudah mulai untuk mengatur itu semuanya. Masalah utamanya adalah ketika tadi kita melihat split push di area top lane. Sekarang nggak akan kita lihat seperti split push di area top lane karena kebetulan Lordnya ada di area top lane. Yap. Sementara dari RRQ sendiri juga mereka bermain cukup safety, gak terburu-buru dengan Lord yang udah di enhance. Mereka bisa aja untuk maksa base turret di bagian top lane, tapi mereka lebih milih untuk safety dulu. Mereka menguasai zona-zona di sekitar Lord dan siap untuk pertempuran selanjutnya. Oke, ini dia akan menjadi pertempuran selanjutnya karena R7 benar-benar menjadi satu pengganggu yang sangat-sangat handal sekali. Hajinya dikejar ke bagian belakang, ada Aegis yang tercipta, tapi Haji mendapatkan healingan yang cukup pula. Ke altar dikeluarkan di bagian belakang, Edward yang berjuang seorang diri, kita bisa mengganggu lagi bagaimana pertahanan yang dimiliki oleh pemain dari Kyoshi. Wise-nya sendirian di area tersebut, tapi masih ada satu flicker tadi yang memang membuat ada satu orang yang memang berhasil sama di area tersebut, tapi Edward yang malah langsung menggetok dan mulai maju. Akankah ini menjadi satu daya dobrak tambahan yang dimiliki oleh Blacklist International? Kenapa? Karena 2 player dari Arkeosi tumbang di area ini. Wah, mereka harus mundur untuk defense di arah bottom lane, di arah top lane maksudnya. Mereka nggak boleh terburu-buru lagi. Menyisakan 3 pemain masih bisa untuk bersihin minion yang ada di bottom lane dan untuk mainin lane night Prof. Ya, ditambah dengan kayaknya nggak bakal semudah itu untuk mendobrak bagaimana pertahanan dari RRQ Hoshi ketika ada Clay sebagai Faramis yang masih memiliki stack yang begitu banyak untuk memanfaatkan bagaimana time death yang dimiliki oleh satu sosok Faramis di late game seperti ini. Lihat aja tadi di menit ke-17, dia hanya tumbang sekitar 3 detik saja. Dan itu tidak terlalu lama, tapi untuk nanti ke depannya Clay harus memperhatikan posisinya agar tidak terpick off lagi. Karena setelah ini pasifnya pecah dan disitulah Clay tidak memiliki pasif yang banyak seperti di menit ke-17 barusan. Dan informasi yang paling penting Haji udah gak punya flicker. Ini makanan empuk untuk R7 dan ya ketika memang R7 bisa masuk ke arah Hajinya itu bakal jadi bencana banget buat Blacklist. Tapi di satu sisi Clay juga gak punya flicker lagi karena tadi di tengah-tengah pertempuran tersebut Clay pun udah mengeluarkan flickernya. Ini pun akan menjadi informasi yang harus mereka tutupin sebaik-baiknya agar tiap pertempuran nanti yang terjadi dari Clay bisa mendapatkan positioning yang sangat-sangat baik. Lord akan memberikan jalan untuk itu semua. Lord akan membuat mereka semua berkumpul di area ini. Lord
akan membuat mereka melakukan pertarungan karena Finn-nya sudah mulai maju ke bagian depan, tapi Finn dengan sedikit SP-nya masih mencoba untuk memaksakan ada di bagian depan, tapi untungnya ada lagi Cloud yang dikeluarkan. Ada beberapa source skill yang dikeluarkan, tapi Wise-nya pun tidak tumbang dan ini akan sangat-sangat berbahaya sekali. Benar-benar, karena ini Blacklist bisa untuk ngebuka visionnya lagi. Yap. Tapi mereka juga nggak boleh terburu-buru. Ada Skylar dengan DPS pasti. Basic attack dari Cloud yang sudah punya item itu udah nggak bisa diremehkan lagi, bro. Ya, apalagi untuk dua hero seperti Blue dan juga Fredrin yang di sini benar-benar akan menjadi korban dari Skylar dengan attack speed yang begitu kejam. Attack-nya, efek slow-nya, dan jangan lupakan juga item yang untuk saat ini menjadi favorit Fortune Sight. Tentu hal tersebut akan mendobrak bagaimana lini pertahanan depan dari Blacklist International. Oke, Finn immortalnya Skylar. pecah, ada Edward, tapi untuk kali ini Albert seperti akan langsung cuekin aja karena Haji yang terdapatkan di bagian belakang, dan benar saja ada dua player yang dimiliki oleh pemain dari Blacklist International langsung dihancurkan begitu saja karena Pedus terjebak sendirian dan benar-benar menjadi korban dari RKOC plus Lord. Terbuka lebar untuk kali ini, tapi akankah mereka ke area Lord atau mereka akan langsung kehajar karena best dari Blacklist International. Wow, ini kayak bakal diterobos habis. 5 lawan 2. Restaretnya hilang. Gagal. Hilang. Masih ada Immortal bisa untuk bertahan kali ini. Winter Flanger pun tidak bisa menyelamatkan Edward. Base-nya mulai terbuka dan RRQ memegang kendali di game ini. Oke, Wise ya berjuang saudara diri. Ada satu wave minion lagi. Akankah dia bisa mempertahankan karena Immortal. tidak ada waktu yang cukup banyak. Langsung dihilangkan. Game pertama milik RRQ. Wow, dengan kemenangan yang cukup dramatis.